Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurul Anwar. Saya dari HPI 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi politik hukum Islam di dalam memenuhi UTS politik hukum Islam. Yang pertama, materi tentang konsep dasar politik hukum. Definisi berasal dari kata res politik yang berarti hukum kebijakan atau kebijakan penetapan sebuah hukum. Kebijakan dalam arti rangkaian atau garis besar. Jadi kebijakan penetapan hukum sama dengan politik hukum. Teguh M. Rodi mengartikan bahwa politik hukum itu adalah kebijakan penyelenggaraan negara, mendasar, arah, bentuk, isi. Ruang lingkup politik hukum Islam. Yang pertama, yang satu, nilai-nilai dan aspirasi. Yang kedua, perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi. 3. Penyelenggaraan negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. 4. Peraturan perundang-undangan. 5. Faktor-faktor politik hukum sebagai prosesnya menjadi kajian. 6. Pelaksanaan politik hukum sesuai dengan prosedur atau tidak. Batasan politik hukum Islam. Yang pertama, ruang gerak politik hukum suatu negara. 2. Aspirasi dan keinginan masyarakat. 3. Lembaga-lembaga yang berwenang dalam menetapkan dan merumuskan politik hukum Islam dengan ilmu hukum, HTN, Han, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi relasi politik dan hukum. Dalam politik dan hukum merupakan dua kata yang memiliki makna yang berbeda, begitupun pada kenyataannya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa politik dan hukum adalah dua hal yang berbeda. Namun seiring dengan berjalannya waktu, dapat ditemukan beberapa hal yang dapat ditentukan relasi dari kedua hal tersebut yang menjadi relasi politik dan hukum. Saya mengutip dari pendapat John Austin yang mengatakan bahwa law is a command of the lawgiver. Hukum tergantung pada siapa yang memberikan komando atau perintah. Sedangkan analytical jurisprudensi non-fault bagaimana menjadi kehendak pemberi pemerintah. Combating perintah yang berkuasa. Antitesis sejarah. Yang selanjutnya materi tentang sejarah politik hukum. Pendapat Imam Sofani dan Ahan Tohari mengatakan bahwa PH tidak bisa dipastikan kapan muncul dan siapa penggagasnya. Yang melatar belakangi ilmu ini muncul adalah adanya ketikpuasan pada sarjana hukum terhadap kode pendekatan hukum saat ini. Secara historis, studi hukum sudah lama sekali keberadaannya, bahkan sejak zaman Yunani kuno. Nah, untuk selanjutnya materi tentang politik hukum Islam. Pemikiran PHI menurut sudut pandang pemikir Islam Ibnu Taimiyah, PHI disebut dengan siyasah syariah yang merupakan aplikasi dari al-maslahah al-mursalah, pengetahuan tentang non-syara, atau mengatur ketentuan-ketentuan yang tidak ada di dalam syara. Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai PHI. Yang pertama, kosmopolitanisme. Yang kedua, doktrin tentang kekhilafaan. Yang ketiga, institusi negara. Yang keempat, kepemimpinan prinsip hukum Islam, tauhid, keadilan, amar ma'ruf, nahi mungkar, kebebasan, persamaan, at-ta'awun atau sebagai pendorong toleransi, asas hukum. Asas hukum. Yang pertama, asas nafyul harji, asas qilatul taklif, asas tadarus, asas kemaslahatan manusia, asas keadilan, asas estetika, asas uruf atau menghormati adat, asas yang menjadi zafiyah Islam. Yang keenam, tentang sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Sifat hukum kajian Volhuk. 1. Sifat fakultatif, hukum yang mengatur dan wajib ditaati. Yang kedua, sifat imperatif, hukum yang memaksa. Dan yang ketiga, sifat represif, lebih tegas, lebih tinggi. Nah, untuk selanjutnya tentang materi sifat hukum sebagai objek kajian Volhuk 2. Yang pertama, progresif, mengikuti perkembangan aspirasi rakyat, memihak kepada kepentingan rakyat demi kepentingan keadilan. Yang kedua, otonom,
keabsahan berdasarkan prosedur yang benar, dibuat teliti dengan penuh diskresi dibatasi. 3. Responsif, kebalikan dari sifat otonom dan mendekati progresif. Progresif bahwa asas hukum dan kebijakan mewujudkan keadilan yang substantif. Diskresi diperluas, menghindari pemaksaan. Nah, mungkin itu saja review materi untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Politik Hukum Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.